Bukan Gibran, tapi Prabowo yang diincar? Skandal politik di balik tuntutan mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat kebenaran, semoga kalian senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberi kesehatan, kedamaian, dan keberkahan sepanjang masa. Amin ya Rabbal Alamin. Bertemu kembali bersama saya, Mas Ruli, di channel MTI, Ruang Demokrasi. Tempat di mana kita berdiskusi tanpa kompromi, tanpa pembenaran diri, dan jauh dari sekedar mencari sensasi. Di sini, kita belajar bersama, membedah fakta, mengkaji makna, demi keadilan dan kebenaran. Untuk kebahagiaan kita semua. Sahabat keadilan. Hari ini kita akan membahas sebuah isu panas yang mengguncang panggung politik negeri. Tuntutan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tuntutan ini muncul dari kelompok Forum Purnawirawan TNI, namun justru menimbulkan gelombang kritik, bahkan tawa di tengah masyarakat. Tentu kita bertanya, apakah tuntutan ini sungguh-sungguh bertujuan menegakkan kebenaran? Ataukah ini hanyalah permainan politik yang menyembunyikan agenda besar? Benarkah Gibran hanya sasaran antara? Banyak pihak meyakini bahwa Gibran hanyalah pion kecil. Target sesungguhnya adalah Presiden Prabowo Subianto. Tokoh-tokoh seperti Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio, Jenderal Purnawirawan Fachrul Razi, Anies Baswedan dan Said Didu, semuanya disebut-sebut sebagai bagian dari kelompok yang kecewa, bahkan dendam, terhadap pemerintahan sebelumnya. Beberapa dari mereka diketahui pernah dipecat oleh mantan Presiden Jokowi, karena dinilai tidak becus bekerja. Mungkinkah ini bentuk balas dendam terselubung? Intrik politik berlapis. Nama-nama besar seperti Jenderal Wiranto, yang pernah memecat Prabowo saat menjadi Panglima, menambah panas isu ini. Apakah sejarah lama kini bangkit kembali? Dan di tengah kegaduhan ini, Kejaksaan Agung menetapkan 3 perwira tinggi TNI sebagai tersangka dalam kasus korupsi pengadaan satelit di Kemenhan. Mereka adalah Laksamana Muda TNI, Purnawirawan Leonardi, ex-Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemenhan dan pejabat pembuat komitmen, PPK. Anthony Thomas van der Heyden, seorang perantara. Gabor Kuti, CEO Navayo International AG. Kasus ini bisa jadi sengaja dimainkan waktunya untuk mengaburkan perhatian publik dari manuver-manuver politik besar. Kasus ini menguap praktik korupsi di lingkup militer, sekaligus menimbulkan dugaan bahwa aksi politik yang dilakukan Forum Purnawirawan TNI hanyalah upaya pengalihan isu. Jika benar, maka skandal ini bukan hanya soal pemakzulan Gibran sebagai wapres, melainkan bagian dari strategi yang lebih besar untuk menutupi kasus korupsi kelas kakap. Selain nama-nama tokoh yang disebut sebelumnya, satu aktor besar yang tidak bisa diabaikan adalah Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia atau PDIP. Partai yang pernah menjadi kendaraan politik Presiden Jokowi, kini justru menjadi salah satu pihak yang bersuara keras terhadap Gibran, bahkan sejak masa pencalonan. Ketegangan antara PDIP dan keluarga Jokowi telah menjadi konsumsi publik, terutama setelah Gibran memilih maju bersama Prabowo, bukan mendukung Ganjar yang diusung partai tersebut. Kemarahan yang tak terucap ini diduga memicu rangkaian gerakan politik balasan, baik di dalam maupun luar parlemen. Pertanyaannya, apakah PDIP benar-benar memperjuangkan demokrasi dan konstitusi, atau sedang memainkan strategi politik demi merebut kembali kendali kekuasaan? Ini bukan sekedar konflik antar tokoh, melainkan pertarungan arah masa depan Indonesia. Akankah kita kembali ke lingkaran elit yang sama, atau memberi kesempatan baru kepada wajah-wajah lama dengan narasi berbeda? Penutup, jangan terjebak. Sahabat, sebagai rakyat, kita perlu cerdas, peka, dan tidak mudah terseret narasi palsu. Jangan sampai politik dijadikan alat balas dendam. Negeri ini butuh pemimpin yang kuat, jujur, dan berpihak pada rakyat, bukan mereka yang terjebak masa lalu. Terus ikuti channel MTI, Ruang Demokrasi. Kita akan terus membahas, mengkaji, dan membuka tabir demi keadilan sejati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.